Halo guys, ketemu lagi bersama gua Andrew di channel Bezel Time pastinya. Hari ini gua akan menjawab pertanyaan dari seorang subscriber bernama Ari Widasworo. Gua senang nih dengan pertanyaan Bro Ari ini karena pertanyaannya itu membuat gua banyak belajar tentang satu brand lagi di dunia horologi. Jadi beliau minta diberikan info atau pandangan atau review kalau ada ya tentang brand Armorlite. Jadi apakah Om tahu gitu? Dia tanya begitu. Wah, ini jujur sebetulnya bener-bener gua nggak tahu, nggak pernah denger, nggak pernah lihat review orang juga. Jadi gua mendadak research sendiri. Ya lihat aja ke websitenya langsung. Oke, jadi Armorlite Watch Company ini didirikan oleh orang yang berasal dari Amerika bernama Ashley Diner pada tahun 2007. Dan ternyata ada dua brand jam tangan di bawah perusahaan ini, yaitu Armorlite sendiri dan juga Isobrite. Jadi gue akan bahas kedua-duanya aja sekalian. Setelah menghabiskan lebih dari 1 dekade bekerja di industri jam tangan bersama dengan merek lain, Ashley menyadari bahwa ada kebutuhan akan jam tangan yang bercahaya tritium serbaguna yang benar-benar tangguh. Jadi ciri pertama dari brand Armorlite ini adalah mempunyai tritium di marker-marker jamnya pada dial sebagai luminous ya, tapi ini tritium bukan luminous. Yang pertama itu. Yang kedua, melalui tim research dan developmentnya si Ashley ini, mereka berhasil menciptakan kristal yang benar-benar kuat banget, namanya shatterproof, Armorlite shatterproof ya. Jadi anti retak, anti pecah, anti scratch juga, pokoknya kuat banget. Katanya kekerasannya sampai 6000 vickers. Katanya menurut mereka kalau rata-rata kristal jam tangan itu sekitar 700 vickers. Bagi yang belum tahu, tritium itu dia adalah satu bahan yang memancarkan cahaya terus-menerus tanpa mendapat energi cahaya dari sumber lain. Jadi walaupun dalam kegelapan ditaruh semalaman itu akan tetap nyala terus, bahkan sampai 20 tahun lebih dia akan tetap terang. Satu lagi ini yang tadi satuan vickers pada kristal jam tangan. Itu setahu gua ya, vickers itu bukan satuan yang digunakan untuk mengukur kekerasan kristal, tapi mengukur kekerasan logam. Jadi ini agak aneh sih sebenarnya. Kalau kristal ya itu diukurnya dalam skala Mohs setahu gua ya. Jadi ini juga skala yang digunakan untuk mengukur bebatuan alam, kekerasan bebatuan alam. Jadi kalau berlian itu kekerasannya 10. Ya itu udah paling kuat gitu, nggak ada lagi. Nah di bawah berlian itu safir, kekerasan skalanya 9. Nah kemudian turun lagi ke hardlex yang dipakai oleh Seiko, itu kekerasannya 7. Turun lagi ke mineral kristal yang kekerasannya 5. Begitu setahu gua, jadi bukan dihitung dalam vickers ya. Jadi ini kalau tadi 700 vickers katanya, itu yang mana, kristal yang mana yang 700 vickers itu nggak tahu gitu. Kalau misalnya dibayangkan mineral kristal aja 700, kalau dikali 2 aja 1400. Kalau itu berapa kali lipatnya, itu jangan-jangan kalau dihitung kasar itu kayak lebih keras dari berlian gitu. Kayaknya gue sih nggak gitu percaya ya. Jadi ini bahasa vickers gini, ini kalau menurut gue sih gimmick ya. Nah berdasarkan info kayak gini gue jadi penasaran, kalau stainless steel 316L itu berapa vickers? Ternyata 149 vickers sampai 217 vickers. Jadi kecil ya, itu segitu, gampang kebaret sih memang. Terus kalau stainless steelnya Rolex yang 904L itu kekerasannya 220 sampai 240 vickers.
lebih keras memang. Gue tahu memang lebih bagus, lebih keras, lebih tahan goresan sih. Nah, tapi gue juga baru tahu nih kalau ternyata 316L stainless steel itu beda-beda loh guys. Jadi setiap jam juga belum tentu sama itu kekuatannya terhadap goresan gitu. Gue baru tahu gitu, kirain gue sama aja gitu setiap 316L, ternyata kualitasnya bisa beda-beda tapi tetap aja 316L gitu. Jadi ini pengetahuan baru ya guys. Terus ada lagi bahan karbon guys. Itu katanya 100 sampai 300 Vickers kekuatannya. Jadi kan suka ada tuh casing bahannya karbon gitu. Itu harusnya lebih kuat sih daripada stainless steel ya. Gua anggap mungkin sekitar deket-deket 300 Vickers ya. Gak mungkin kalau nggak harganya kan lebih mahal dari stainless steel. Harusnya lebih kuat sih terhadap goresan gitu ya. Nah, ini info ini gua dapat dari AI, dari ChatGPT ya guys. Jadi lumayan sih, jadi ada pengetahuan baru. Oh iya, gue punya ya jam tangan Zelos. Itu katanya stainless steelnya dikeraskan lagi sampai 1200 Vickers. Ini juga agak, gue nggak ngerti. Kan tadi stainless steel yang 316L itu kurang lebih 200 Vickers. Ini jadi 1200 Vickers. Berarti kan 6 kali lipatnya. Apakah 6 kali lipatnya lebih tahan terhadap goresan? Gue nggak percaya. Soalnya tetap aja ada, kemarin sih ada gitu. Walaupun memang lebih sedikit. Ada yang bilang kalau kekuatannya tuh kurang lebih 10% sampai 20% lebih kuat. Nah kalau itu logis, lebih tahan goresan sekian persen gitu. Tapi nggak mungkin sampai 600%. Jadi gue mah nggak ngerti lah pokoknya soal begini-beginian itu. Pokoknya mah kalau kita punya jam ya dijaga aja oleh kita. Oke, kita kembali lagi ke brand Armorlite ya. Nanti kepanjangan bahas-bahas yang lain. Oke, jadi ciri jam Armorlite ini adalah pertama itu pakai kristal yang sangat kuat yang sampai 6000 Vickers tadi katanya. Shatterproof Armorlite glass. Terus pakai tritium tube sebagai ini ya, seperti luminusnya. Kemudian ada battery life indicator. Ada caranya tuh pakai crown dibuka. Nanti gimana caranya gitu ada. Pokoknya gue juga nggak ngerti. Tapi bagus sih ya, gue ini setuju. Keempat, movementnya selalu pakai Swiss Ronda Quartz. Yang baterainya jauh lebih tahan. Bisa ada yang sampai 10 tahun, ada yang sampai 5 tahun kayak gitu. Jadi ini quartz yang high quality punya. Nah, terus satu brand lagi yang tadi namanya Isobright. Ya, ini bedanya dengan Armorlite. Itu cukup banyak. Jadi kesamaannya itu cuman pakai Swiss tritium tadi, si luminusnya. Kemudian yang lainnya beda-beda, guys. Jadi kacanya pakai safir, pakai anti reflektif gitu ya. Terus movementnya ada yang otomatis pilihannya, pakai Seiko NH35 ada, pakai Sellita SW200 juga ada yang mahalnya. Kemudian yang quartz-nya juga sama pakai Ronda Quartz gitu. Jadi ini versinya cuman menonjolkannya yang kekuatannya cuman di tritiumnya aja. Kalau sedangkan yang lainnya mirip-mirip sama yang biasa watch enthusiast suka sih ya. Sekarang mari kita langsung lihat aja model-modelnya. Pertama dari Armorlite dulu. Ini disebut Field Series-nya mereka. Ini seperti jam Homas-nya Hamilton ya, Hamilton Field Watch. Nah, ini bahan stainless steel 316L katanya, casing dan braceletnya. Di finishing ini nggak tahu, nggak disebutin finishingnya apa. Kemungkinan besar itu black ion kalau kayak begini. Biasanya sih perusahaan jam membuat hitam stainless steel yang finishing yang paling sederhananya pakai black ion. Nah, yaitu tadi fitur-fiturnya yang tadi gue udah sebutin ya. Ini ada spesifikasinya juga ya, boleh dibaca. Kurang lebih begitulah pokoknya. Terus ini yang spesial dari jam ini itu dia ada baut di looknya itu. Ada baut yang spesial screw itu supaya tahan digunakan dalam aktivitas berat tuh. Jadi ini brand Armorlite ini ya, kalau gue bilang ini kesimpulannya ya, dia
beda market dalam penjualannya. Jadi ini untuk profesi-profesi tertentu yang aktivitasnya berat, nggak tahu profesi apa gue juga ya. Jadi bukan konsumsi para watch enthusiast kalau gue bilang. Oke, kita lanjutin ke brand yang Isobright. Ini dari lini divernya mereka, Naval Series namanya. Kalau yang ini sih terus terang gue suka sih. Ini desainnya keren ya, mirip sama micro brand lah begitu. Dari spesifikasi juga oke gitu, water resistant 300 meter, stainless steel 316L stainless steel, kemudian ada anti reflective coating pada safirnya. Kemudian kita lihat juga kalau di zoom ya, itu kelihatan ada pattern wave dialnya di ini. Jadi lumayan oke lah, secara estetika juga bagus gitu ya. Kalau yang tadi yang Armor Light kan dia ini ya kayak buat pekerja banget gitu, bukan buat watch enthusiast. Tapi kalau ini gue lumayan suka nih. Cuman sayang movementnya pakai quartz ronda lagi, tapi yang high end sih, bisa sampai tahan 10 tahun baterainya ini. Dan ini casebacknya juga kita lihat bagus ya, tuh ada engravingnya tuh. Jadi memang cukup mengedepankan estetika juga kalau yang Isobright. Kalau kita lihat dari sisi harga, ini disebut mahal-mahal banget juga enggak, tapi masih lebih mahal daripada Seiko kan. Untuk kelas-kelas seperti ini tuh kayaknya agak sedikit lebih mahal, karena mungkin pakai tritium itu tadi, dan kalau yang Armor Light itu kan memfokuskan pada kekuatan gitu, yang memang ditujukan untuk profesi-profesi tertentu yang gua nggak tahu gitu ya. Jadi kesimpulannya gimana nih tentang kedua brand ini? Kalau gue lebih suka Isobright karena lebih seperti konsumsinya lebih cocok buat kita yang suka jam tangan gitu ya, bukan untuk sebagai perkakas seperti yang Armor Light gitu. Jadi dibilang bagus ya tergantung tujuannya masing-masing kan, maunya digunakan untuk apa, untuk hobi atau untuk perkakas gitu. Kalau untuk hobi ya lebih condong ke Isobright, walaupun juga dibilang bagus-bagus banget, suka-suka banget juga enggak sih ya, karena masih banyak pilihan-pilihan lain yang lebih bagus kan di luar sana. Oke, gue cukupkan dulu video ini ya. Terima kasih pada Bro Ari yang sudah bertanya, yang sudah membangun isi konten di channel ini juga gitu ya. Jadi banyak wawasan baru dalam dunia horologi ya, gua juga. Oke, bagi yang lain yang mau bertanya silahkan ya. Jangan mau kalah dengan Bro Ari, oke? Gua tunggu komentarnya di bawah ya. Like dan subscribe bagi yang belum. Ya, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye!